Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam praktikum Bas Data, yaitu segala sesuatu tentang Bas Data. Di sini kami dari kelompok 3 beranggotakan Aulia Androini Hasim, Fatian Nurul Afifah, Omar Ramadan Heru Pradipta, dan Ulfa Khairunisa. Dari kelas Sirek 3B di mata kuliah praktikum Bas Data 1. Oke, lanjut. Oke, yang pertama, ini pada bagian pertama yaitu modul 1 pengenalan tentang PHP MyAdmin. Nah, di sini jika kita dalam membuat base data, kita akan sangat bersinggungan langsung dengan MySQL, terutama ya MySQL, yaitu dalam salah satu alat untuk kita membuat base data dan merancang base data, juga memodifikasi base data. Nah, di sini MySQL itu adalah sistem manajemen bisnis data relasional atau Relation Database Business Management System yang bersifat open source atau gratis dan menggunakan bahasa SQL atau Structure Query Language, yaitu bahasa query untuk mengelola mengorganisir data atau database yang akan kita buat. Nah, di sistem di MySQL ini sendiri itu banyak fiturnya. Ya, seperti fitur-fitur utama yang bakal kita pakai ya seperti membuat database, atau membuat relasi, membuat arsitektur dan juga memodifikasi data atau bahkan menginput data juga. Dan bisa langsung next back bawah lagi. Nah, di sini untuk pada project ini, bawah, bawah, bawah aja bawah. Di yang tadi, kami menggunakan SMTP sebagai salah satu media kami untuk menggunakan MySQL, di mana jika kami menggunakan SMTP itu lebih mudah diakses dan juga tidak terlalu ribet dalam suatu penginstalannya. Jadi full dalam project ini, pembuatan praktik base data ini, kami menggunakan SMTP bagian MySQL. Mungkin kita bisa langsung aja. Terus sini ada tata cara install SMPP dan cara melakukan runningnya juga untuk penggunaan SQL menggunakan SMPP. Lanjut, kemudian langsung aja ke modul 2. Di modul 2 ini kita akan bahas tentang DDL atau Data Definition Language. Jadi DDL ini merupakan kependekan dari Definition Language yang mempunyai fungsi utama untuk mendefinisikan data dalam database secara logika. DDL ini digunakan diantaranya untuk mendefinisikan karakteristik dari record meliputi nama, tipe, dan lebar dari fieldnya itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kelompok DDL. Yang pertama itu ada create, show, drop, use, desk, alter, dan juga rename. Yang pertama ada create, membuat database. Sintaknya itu create database dengan nama database. Nama database ini nggak boleh pakai spasi atau memiliki nama yang sama di antara database. Misalkan mau buat database Alfamart, maka sintaknya itu create database Alfamart diakhiri dengan semikolon. Untuk membuat tabel itu menggunakan create table, nama tabel. Kemudian bisa didefinisikan field dan juga tipe datanya, misalkan field satu tipe data satu. Nama tabel juga nggak boleh pakai spasi. Nah, field satu ini dan tipe data satu merupakan nama kolom pertama dari dan tipe data untuk kolom pertama. Misalkan di sini ada create table TB produk, di sini ID produk, tipe data integer, auto increment dengan primary key, kemudian ada nama produk dengan tipe data varchar, ada stock, integer, harga, desimal, dan sebagainya. Lanjut ke bawah di bagian show. Show ini untuk menampilkan database. Jadi sintaknya itu show databases dengan semikolon. Kemudian nanti akan muncul berbagai atau banyak database yang kita punya. Kemudian untuk menampilkan tabel itu menggunakan show tables diakhiri dengan semikolon. Lanjut ke bagian drop. Untuk menghapus database itu menggunakan drop database nama database. Nama database sama seperti tadi tidak boleh menggunakan spasi. Misalkan kita mau hapus database DB minimarket, maka ditulis sebagai drop database DB underscore minimarket diakhiri dengan semikolon. Untuk menghapus tabel juga sama, menggunakan sintaknya drop table, kemudian nama tabelnya. Lanjut ke bagian use. Use ini untuk mengaktifkan database. Menggunakan sintaknya itu use nama database. Jadi sebelum membuat suatu tabel, kita tuh harus memilih salah satu database sebagai database aktif yang akan digunakan untuk menyimpan tabel-tabel. Nah, ini untuk mengaktifkan database Alfamart dengan nama use Alfamart. Kemudian
desk untuk mendeskripsikan tabel, desk nama tabel untuk menampilkan deskripsi tabel. Misalkan ini untuk mendeskripsikan tabel produk berarti menggunakan sintaknya desk TB produk diakhiri dengan semikolon. Untuk alter, alter ini menambah field, alter table, nama table, add field baru, kemudian tipe datanya. Contohnya di sini ada alter table, TB detail transaksi, kemudian tambah tabel lagi tanggal dengan tipe data date. Kemudian untuk mengganti nama dan tipe data field, alter menggunakan sintak alter table, nama table, kemudian change nama lama kolom diganti dengan nama baru kolom, disertai dengan tipe data baru diakhiri dengan semikolon. Ini contohnya alter table, TB detail transaksi, kemudian mau ganti tanggal keterangan diikuti tipe data varchar. Menghapus field menggunakan drop alter table, nama table, kemudian drop column, lalu nama kolomnya. Untuk nambah primary key, eh, bisa menggunakan sintak alter table, TB atau tabelnya, kemudian add constraint not null primary key, lalu di bagian eh, recordnya atau ya ID pelanggan di situ digunakan sebagai primary key. Lalu untuk menambah foreign key dan membuat relasi itu bisa dengan alter table, kemudian tabelnya TB transaksi, kemudian add constraint dan TB pelanggan, foreign key, ID pelanggan, reference atau merujuk ke TB pelanggan, ID pelanggan diakhiri dengan semikolon. Lanjut ke menghapus primary key, ini menggunakan sintak ada dua cara. Yang pertama, jika primary key ini dibuat dengan menggunakan alter table, maka sintaknya itu alter table, nama table, kemudian drop constraint, kemudian nama constraint. Cara duanya, jika primary key dibuat melalui create table, maka sintaknya itu alter table, nama table, drop primary key. Namun pada kasus kali ini pakai cara kedua yaitu alter table, table pasar, kemudian drop primary key. Untuk yang terakhir itu ada rename. Jadi rename table ini mengubah atau mengganti nama table yang ada pada database. Sintaknya itu rename table, TB customer, diganti jadi TB pelanggan. Next. Oke, selanjutnya itu ada modul 3. Jadi di modul 3 ini akan membahas tentang DML atau Data Manipulation Language dan juga Retrieve Data di bagian 2. Nah, ini ada juga tujuannya pada modul ini. Yang pertama itu mengenali Data Manipulation Language dan mampu menggunakannya. Dan kedua itu mampu mengelola record dan juga retrieve data. Oke, jadi DML itu adalah salah satu bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam basis data. Nah, manipulasi ini akan meliputi proses memasukkan, mengubah, menghapus, dan juga mengambil data dari tabel yang ada di dalam database tersebut. Nah, dalam DML ini juga terdapat beberapa perintah, yaitu ada 4 perintah. Yang pertama itu ada insert, delete, update, dan juga select. Oke, untuk yang pertama itu akan membahas tentang insert. Jadi insert ini merupakan perintah dalam SQL yang digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel dalam sebuah basis data. Dengan menggunakan perintah ini, jadi kita tuh dapat menambahkan satu atau lebih baris data ke tabel yang sudah ada sesuai dengan struktur kolom yang telah ditentukan. Nah, ini untuk query-nya. Itu insert into untuk memasukkan data dalam TB produk, query-nya itu insert into TB produk, lalu memasukkan nama produk, stok, harga. Oke, yang kedua, boleh di-scroll. Nah, kedua ini untuk memasukkan data ke dalam TB pelanggan, sama seperti yang TB produk tadi, cuman ini insert into-nya diganti dengan TB pelanggan. Oke, ini data yang sudah dimasukkan. Terus yang ketiga, scroll ke atas. Nah, ini untuk memasukkan data baru ke dalam TB detail transaksi. Oke, selanjutnya kita akan ke update. Jadi, update ini merupakan perintah yang akan digunakan untuk mengubah isi data pada satu atau lebih kolom di sebuah tabel. Perintah ini juga akan memungkinkan kita untuk memperbarui data yang sudah ada tanpa harus menghapus ataupun menambahkan data tersebut dengan data baru.
Nah, ini untuk query-nya, update TB pelanggan dengan set alamat dan juga memasukkan where ID pelanggannya dan akan muncul seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada delete. Jadi delete ini akan digunakan untuk menghapus data dari suatu tabel. Sama seperti update tadi, query delete ini juga dapat dilakukan berdasarkan atribut tertentu. Misalnya ingin dilakukan delete untuk nama produk dengan Le Mineral 1,5 liter, query-nya itu adalah sebagai berikut. Jadi delete from dari TB produk, where nama produknya apa. Jadi akan muncul seperti itu, lalu produk tersebut akan terhapuskan dari database-nya. Oke, selanjutnya itu ada select. Jadi select ini adalah salah satu perintah utama dalam DML itu yang digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam sebuah database. Nah, perintah ini memungkinkan kita untuk menampilkan data sesuai kebutuhan, baik seluruh data maupun sebagian data berdasarkan kriteria tertentu yang kita butuhkan. Nah, ini untuk query-nya. Oke, boleh scroll lagi. Ini yang change untuk menampilkan data dengan kondisi data tertentu dengan clause where untuk menampilkan eh, di TB produk tersebut dengan harga di atas 10.000. Oke, selanjutnya tuh ada DML dan Retrieve Data bagian 2. Nah, di sini tuh yang pertama tuh berisi syntax select yang dimana contoh yang pertama itu untuk memberikan nama lain pada kolom. Nah, untuk memberikan nama lain pada kolom atau inisialisasi, kita tuh bisa menggunakan sintaks sebagai bentuk kayak select, nama kolom yang lama, kemudian menggunakan AS sebagai inisialisasi, kemudian nama inisialisasinya, dan asal dari tabel mana. Contohnya, misalnya kita ingin mengubah nama pelanggan pada tabel pelanggan menjadi nama. Kita menggunakan sintaks sebagai bentuk select, nama pelanggan, as, menjadi nama, from dari tabel pelanggan. Kemudian akan tampil seperti itu. Yang awalnya dari nama pelanggan, maka tabelnya, kolomnya akan berubah jadi nama. Kemudian apabila kita ingin mengubah alias tabel, nah, kalau yang tadi itu kolom, sekarang itu tabel. Nggak beda jauh dengan yang tadi. Sintaknya juga sama, yaitu select nama alias. Nah, di sini tuh akan menyimpulkan kata nama tabel. Misalnya kita mau nge-select ID produk dari tabel produk. Nah, kalau normalnya kita akan nulis TB produk titik ID produk. Nah, tapi dengan inisialisasi ini kita akan menginisialisasi tabel produk menjadi P. Maka ketika kita nge-select kita hanya perlu menggunakan huruf P titik ID produk untuk men-select kolom tersebut. Nah, contohnya di sini kita menginisialisasi tabel produk dan kita akan nampilin sebagai berikut select ID produk, nama produk dan harga. Nah, ini semua kan dari tabel produk, maka kita akan menggunakan inisialisasi P sebagai pengganti dari TB produk. Nah, kemudian itu kita juga bisa menampilkan data dari dua tabel atau lebih. Dengan sintak itu kita bisa kayak select, kita milih ID transaksi dengan inisialisasi tabel transaksi menjadi T, kemudian nama pelanggan dengan inisialisasi P berarti dari tabel produk dan menginisiasi tabel ID detail transaksi menjadi DT, kita milih apa yang mau kita tampilin dari tabel-tabel berikut, kemudian kita join. Nah, lalu kita akan menampilkan semua yang kita panggil itu jadi dalam satu tabel. Kemudian yang selanjutnya ada nested queries atau subquery. Ini di mana tuh sebenarnya select di dalam select atau bisa dibilang kan kondisi yang di mana berkondisi lagi. Nah, biasanya tuh menggunakan clause where atau having. Nah, contohnya nih ada di subquery select. Nah, misalnya kita ingin mencari nama pelanggan yang melakukan transaksi dengan total tertinggi, maka kita akan select nama pelanggan dari tabel pelanggan yang di mana kondisi ID pelanggannya kita minta lagi sama dia yang mana ID pelanggannya itu harus dari tabel transaksi dengan total harganya harus Dex atau di sini berarti dia dari yang paling tertinggi, maka akan muncul seperti ini. Maka dia akan nampilin nama dari tabel pelanggan yang transaksinya itu tertinggi. Kemudian contoh di subquery insert. Nah, di sini tuh kita akan
Contohnya tuh menambahkan detail transaksi baru berdasarkan transaksi dengan total tertinggi. Jadi secara garis besar perintahnya itu kita akan otomatis perintahnya akan nambahin data baru ke detail transaksi, tapi harga atau barang yang itu itulah barang dengan harga tertinggi dari tabel produk. Nah, contoh query-nya kayak gini, kita insert into tabel detail transaksi. Nah, yang kita tampil itu ID transaksi, ID produk, kuantitas dan harga. Nah, tapi kita select kan itu tampilannya ID yang akan muncul tuh ID transaksi, ID produk dengan harga dan berasal dari tabel transaksi, tabel produk. Nah, ini baru kondisinya di mana where tabel transaksi atau ID transaksi itu berasal dari tabel transaksi dan harganya itu paling tinggi dan digrupkan. Nah, ini juga ada kondisinya tuh di mana produknya harus ID produknya tuh harus satu. Nih, makanya akan berasa kayak gini. Nah, kemudian tuh ada subquery delete. Di subquery delete ini fungsinya tuh untuk menghapus baris dari tabel, misalnya contoh nih, menghapus baris dari tabel detail transaksi. Sebentar, detail transaksi, yang dimana kondisinya tuh kayak gini, ID transaksinya tuh harus berasal dari tabel detail transaksi dan harganya tuh order, yang tadi harganya tuh harus DEX limit. Limit ini dipakai untuk, jadi dia hanya akan menampilkan satu data yang paling di atas. Jadi kalau misalnya nggak dipakai limit, ini akan error. Kemudian ada subquery update yang nggak beda jauh. Ini fungsinya itu mengupdate. Jadi kita pertama tuh mau ngupdate tabel pelanggan. Nah, kita ngeset dong alamatnya itu Fasilkom Unsri dengan kondisi di mana ID pelanggannya itu harus berasal dari tabel transaksi dan memiliki tanggal pada tahun 2024, bulan 11, tanggal 12. Nah, akan kayak gini. Kemudian ada sintak order by. Nah, kalau order by ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu sesuai dengan tipe data yang dimiliki. Contoh, perintah untuk mengurutkan data produk berdasarkan ID produk. Nah, select all from tabel produk, order by ID produk. Jadi kita akan menampilkan seluruh kolom dari tabel produk dan kita akan mengorderkan dia sesuai ID produk. Jadi kita akan diurutkan berdasarkan ID produknya ini. Akan urut. Atau kita bisa pakai ascending itu untuk menaik. Kalau tadi kan dia nih, nih bisa menggunakan ascending untuk harga. Jadi dia akan sesuai dengan harganya. Oke. Atau descending nih, kalau harganya mau harga yang dari harga yang paling rendah. Kemudian selanjutnya ada union, intersect, dan accept. Nah, untuk union sini ini tuh fungsinya tuh sebenarnya mirip kalau kita pakai join itu bisa juga. Join misalnya kita join all untuk menggabungkan beberapa tabel. Nah, tapi kalau union ini kayak lebih mempersingkat aja. Dia kayak operator yang digunakan untuk menggabungkan hasil query dengan ketentuan jumlah dan tipe kolom yang masing-masing tabelnya harus ditampilkan datanya harus sama. Jadi dia tuh ngabungin dua kolom yang mana dua tabel yang mana kolom-kolom itu memiliki tipe data yang sama. Contohnya kita pakai select ID transaksi, kita milih ID transaksi, ID pelanggan, ID kasir, tanggal total harga yang dari tabel transaksi dan tuh kita gabungin union all semuanya. Kita gabungin dengan jadi contohnya ada menggunakan tabel kedua itu tabel transaksi dua itu juga milih ID transaksi, ID pelanggan, ID kasir. Jadi nanti dia tuh literally akan gabungin dua tabel itu menjadi satu tabel dan saling ngurutin ya. Nah, ID transaksinya dia gabungin kayak karena tipe ID transaksi satu dan dari transaksi dua itu sama, berarti dia akan jadi satu ID transaksi aja, jadi nurutin panjang ke bawah. Nah, kemudian intersect ini dia tuh gabungin memperoleh data dari dua buah query yang dimana data yang ditampilkan adalah memenuhi kedua query tersebut dengan ketentuan nama dan tipe kolom dari masing tabel yang akan ditampilkan datanya harus sama. Nah, sebenarnya mirip, tapi kalau di union itu bisa nggak bisa pakai all. Bisa, kalau kita pakai all, dia tuh akan nampilin semua. Tapi berhubung di sini tuh nggak ada data yang nggak sama, maka dia nggak ada yang nol. Apabila misalnya ada data yang nggak sama, dia tuh akan berubah, tabelnya akan kosong atau akan jadi kayak buat kolom baru yang itu isinya nol. Nah, kalau intersect dia akan nampilin semua datanya yang sama. Kayak ini, kita akan select nama pelanggan dari tabel pelanggan dan kita intersect dengan nama karyawan di tabel kasir. Otomatis dia akan nampilin data yang literally persis sama dengan data di kedua tabel itu.
Dan di accept itu kebalikan dari intercept, data yang tidak sama dari keduanya. Nih contohnya nih, dua ini contoh yang nggak sama. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutin. Oke, kita masuk ke bab kelima, itu fungsi agregat. Nah, di sini fungsi agregat ini sebenarnya berguna untuk mengumpulkan banyak data dari satu tabel basis data itu menjadi satu kesimpulan data. Yaitu misalnya agregat ini banyak fungsinya. Salah satunya ada count, sum, average, min, max dengan kegunaannya berbeda-beda. Masuk boleh ke bawah dikit. Boleh ke bawah dikit. Oke, yang pertama itu ada count. Itu perintah untuk menghitung jumlah baris dari satu kolom. Nah, count ini, jadi dia bisa menghitung jumlah baris dalam satu kolom yang dipilih. Nah, di sini bisa menggunakan seperti select count as jumlah transaksi toko satu. Jadi dia ini menghitung berapa banyak sih jumlah transaksi di toko satu dari tabel transaksi, yang mana ID tokonya adalah sama dengan satu. Nah, di sini dilihat, maka terlihat di hasilnya itu jumlah transaksi di toko satu itu sebanyak 3 buah. Itu terdiri dari 3 kolom baris. Kemudian lanjut ke sum. Bagian sum itu digunakan untuk menghitung jumlah nilai dari suatu kolom pada tabel. Nah, ini bisa untuk menghitung total biasanya, untuk menghitung ya jumlah stok dari tabel produk. Nah, dengan query itu ya select sum stock, misalnya bisa select summary dari stok. Jadi dia akan menghitung jumlah dari stok dari seluruh tabel itu, satu tabel, kolom tabel as total stock. Jadi menghitung seluruh stok dari tabel produk. Sini kita bisa lihat di bawahnya hasilnya, maka akan terlihat dari tabel stok di tabel ini maka terhitung jumlah stoknya sebanyak 875 ya. Ya. Nah, kemudian itu ada juga fungsi agregat average atau rata-rata. Nah, jadi dia akan menghitung rata-rata dari suatu kolom pada tabel. Jadi seluruh nilai pada kolom tabel itu bakal dikumpulkan akan dicari rata-ratanya. Nah, di sini pakai query-nya itu yaitu dia bakal select dengan fungsi agregat average. Nah, di sini dia bakal mencari harga atau mencari rata-rata dari harga. Terus dibuat nama kolom tabelnya itu jadi rata-rata harga dari tabel produk. Nah, maka akan timbul di sini ya rata-rata dari harganya itu. Rata dari harga tabel produk di ya, tabel produk. Kemudian tuh ini selanjutnya itu yang keempat itu ada min. Itu mencari nilai minimal dari suatu kolom pada tabel. Nah, di sini digunakan untuk mencari nilai minimal dengan query-nya seperti ini, yaitu select dengan fungsi agregat min dan mencari, misalnya dicari ini harga nih, harga terus ditulis S harga terendah, yaitu tabel di harga terendah. Nah, dari tabel produk. Nah, maka akan keluar hasilnya itu keluar dari harga terendah dari tabel produk itu di kolom harga. Di sini terlihat dari harga terendah itu 2.700. Mungkin bawah lagi itu ada nilai max. Nah, nilai max ini itu perintah untuk digunakan kebalikan dari min. Itu kalau min tadi nyari nilai harga terendah, maka ini nyari harga tertinggi. Nah, di sini menggunakan query seperti biasa seperti tadi, kurang lebih sama, select dengan fungsi agregat yang berbeda, itu max dan tetap mencari harga tertinggi. Kemudian dinamai tabelnya menjadi harga tertinggi, bukan tabel, kolomnya, no, kolomnya ditamai dengan harga tertinggi from tabel produk, diambil dari tabel produk. Maka di sini akan timbul juga hasilnya yaitu harga tertinggi. Yaitu harga tertingginya sebesar 18.900. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi agregat. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya itu ada di bab ke-6, baru ke-6 itu ada retrieve, group, dan having. Jadi retrieve ini tuh dalam konteks database merujuk pada proses mendapatkan data yang dibutuhkan. Biasanya dilakukan dengan menggunakan perintah atau query seperti select. Misalnya kalau misalnya kita ingin lihat daftar nama pelanggan di tabel tertentu, kita melakukan proses retrieve pada data. Di sini ada retrieve SQL dengan group by dan having. Jadi di group by ini untuk melakukan atau untuk mengelompokkan data. Untuk query ini, sintak ini query transaksi di tabel TB transaksi itu untuk toko dengan ID toko satu, eh, s- clause atau query-nya itu select mengambil kolom ID toko, menghitung jumlah baris transaksi menggunakan count, dan menjumlahkan nilai transaksi pada kolom total harga dengan sum. Masing-masing ini diberi alias sebagai jumlah transaksi dan total harga transaksi. Data difilter oleh query where sehingga hanya transaksi yang berhubungan dengan ID toko sama dengan satu yang diproses. Lalu hasilnya dikelompokkan berdasarkan ID toko menggunakan group by. Selanjutnya itu ada having. Di having ini
query-nya boleh scroll ke bawah. Boleh scroll ke bawah. Jadi di having ini untuk menampilkan daftar pelanggan dari tabel TB pelanggan beserta jumlah transaksi mereka yang tercatat di tabel TB transaksi. Tapi hanya pelanggan dengan lebih dari satu transaksi yang akan ditampilkan. Dengan menggunakan query join, data dari kedua tabel ini digabung berdasarkan kolom ID pelanggan. Setelah itu, data dikelompokkan berdasarkan nama pelanggan dengan group by. Dan jumlah transaksi dihitung menggunakan count yang diberi alias jumlah transaksi. Kemudian filter ditambahkan menggunakan having untuk memastikan bahwa hanya pelanggan dengan jumlah transaksi lebih dari satu yang disertakan dalam hasil tersebut. Kemudian diurutkan secara descending berdasarkan kolom jumlah transaksi untuk menampilkan pelanggan dengan transaksi terbanyak. Oke, next. Oke, selanjutnya ini ada di modul 7, yang mana modul 7 ini akan membahas tentang relasi database. Nah, tujuan dari modul 7 ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep relasi tabel pada database. Kedua, mahasiswa dapat membuat relasi beberapa tabel menggunakan database MySQL. Dan yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu menyelesaikan beberapa permasalahan menggunakan relasi tabel database MySQL. Nah, di sini ada relasi database pada DB Alfamart yang sudah kami buat. Jadi untuk yang pertama itu, di sini ada, boleh di zoom dikit lagi. Nah, yang pertama itu ada TB pelanggan, yang mana pada TB pelanggan ini terdapat 5 atribut. Yang pertama itu ada ID pelanggan sebagai primary key-nya, lalu ada nama pelanggan, alamat, telepon, dan juga email. Nah, untuk relasinya, TB pelanggan ini terhubung dengan tabel TB transaksi melalui ID pelanggan. Selanjutnya itu ada TB produk. Di TB produk ini terdapat 4 atribut. Yang pertama itu ada ID produk sebagai primary key-nya, lalu ada nama produk, ada stok sebagai foreign key-nya, dan juga ada harga sebagai foreign key-nya. Nah, untuk relasinya pada TB produk ini terhubung dengan TB detail transaksi melalui ID produknya. Oke, selanjutnya itu ada juga TB kasir, di mana TB kasir ini memiliki 3 atribut. Yang pertama itu ada ID kasir sebagai primary key-nya, lalu ada nama karyawan, dan juga ada nomor telepon. Nah, untuk relasinya, TB kasir ini terhubung dengan tabel TB transaksi melalui ID kasirnya. Terus ada masih ke gambar relasinya. Keempat itu ada TB transaksi. Di TB transaksi ini terdapat 5 atribut. Yang pertama itu ada ID transaksi sebagai primary key-nya, lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key-nya, ada ID kasir sebagai foreign key juga, dan ada tanggal, lalu ada total harga sebagai foreign key-nya. Nah, untuk relasinya itu pada TB transaksi ini terhubung dengan TB detail transaksi melalui ID transaksi. Terus terakhir itu ada TB detail transaksi, yang mana pada tabel ini terdapat 5 atribut. Yang pertama itu ada ID detail sebagai primary key-nya, lalu ada ID transaksi sebagai foreign key-nya, ada ID produk sebagai foreign key, ada kuantitas sebagai foreign key, dan juga yang terakhir ada harga sebagai foreign key. Relasinya itu pada TB detail transaksi ini terhubung dengan tabel TB transaksi dan juga TB produk. Oke, boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya tuh ada query dan view. Pada query dan view ini, sekali seperti yang kita tahu, query itu adalah perintah yang digunakan untuk meminta atau mengambil informasi dari database. Nah, dalam konteks DML, pengambilan informasi ini dikenal sebagai bagian dari bahasa query. Nah, istilah bahasa query seringkali dianggap sama dengan manipulasi data. Sementara itu, SQL atau struktur query language adalah sintak yang digunakan untuk menulis dan menjalankan query tersebut. Nah, kemudian view. View itu adalah salah satu objek dalam database yang secara logis mempresentasikan data dari suatu atau lebih tabel. View digunakan untuk memberikan akses terbatas ke data. Itu menyederhanakan query yang kompleks dan memungkinkan independensi data serta menyajikan data yang sama dalam berbagai bentuk tampilan.
Nah, tujuan view sendiri itu pertama tuh mengurangi beban lalu lintas, kemudian menyimpan perintah SQL, mengakses pengguna terhadap tabel tertentu. Contohnya, pengguna dapat melihat nama dan nomor telepon, tetapi tidak dapat mengakses informasi sensitif seperti tanggal lahir atau gaji. Nah, contoh sintak dari view sendiri misalnya nih, kita membuat view. View ini tuh berguna untuk menghasilkan sebuah representasi data gabungan yang membuat informasi transaksi seperti ID transaksi, nama pelanggan, nama produk, dan total harga transaksi dari tabel-tabel yang saling terhubung. Data ini tuh membantu untuk menganalisis informasi transaksi secara lengkap dan terstruktur. Contoh nih, create view. Kita buat create itu untuk membuat, kemudian view itu membuat view, nama view-nya, kemudian kita memilih apa apa saja yang akan kita tampilkan. Ada ID transaksi, nama pelanggan, nama produk, harga atau harga sebagai harga produk atau total harga dan asalnya dari tabel transaksi. Kemudian kita joinin tabel-tabel apa aja yang akan kita gabungin itu kita joinin. Maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengakses view sendiri itu kita tinggal menggunakan sintaks select all from nama tabel nama tabel view-nya. Kemudian akan tampil. Nah, selanjutnya ada. Oke. Ini selanjutnya ada modul 9 yaitu akan membahas tentang join. Jadi boleh di scroll. Join itu adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua ataupun lebih tabel berdasarkan hubungan tertentu di antara tabel-tabel tersebut. Nah, relasi antar tabel ini ditentukan melalui kolom yang memiliki data yang saling terkait, seperti primary key dan juga foreign key. Oke, selanjutnya, mengapa join itu penting? Jadi join ini akan membantu mengelola dan menganalisis data yang tersebar di beberapa tabel, sehingga menghasilkan informasi yang lebih terintegrasi dan juga berguna. Nah, join ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu seperti inner join, left join, right join, dan juga natural join. Nah, di sini ada inner join. Jadi inner join ini digunakan untuk menampilkan data dari dua tabel yang berisi data sesuai dengan syarat di belakang. Jadi tidak boleh nol. Dengan kata lain, semua data dari tabel kiri ini mendapatkan pasangan dari tabel sebelah kanan. Nah, ini berikut contoh dari penggunaan inner join. Jadi di sini kami mengambil contoh untuk menggabungkan hanya data yang memiliki kecocokan di kedua tabel, yaitu tabel TB transaksi dan juga TB pelanggan. Jadi ini adalah query-nya, select TB transaksi, lalu TB pelanggan, nama pelanggan, from transaksi, lalu inner join TB pelanggan, on TB transaksi, ID pelanggan, TB pelanggan, dan ID pelanggan. Boleh di scroll. Nah, akan menghasilkan sebuah database tabel seperti ini. Boleh di scroll. Nah, oke. Mungkin boleh untuk left join-nya akan dilanjutkan. Oke, kemudian untuk left join ini digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel yang sebelah kiri. Nah, jadi pada dasarnya left join ini digunakan untuk menggabungkan data di sebelah kiri. Nah, jadi si tabel kiri ini akan menggabungkan primer kiri ke primer key kanan dengan primer key kiri. Nah, dan akan mencocokkan datanya. Ketika suatu data itu tidak cocok, maka nilai datanya akan berubah jadi nol, kurang lebih seperti itu. Dan sama untuk right join, kurang lebih sama. Right join. Untuk rank join digunakan untuk kebalikannya. Tadi untuk yang sebelah kiri, maka tadi digabung di sebelah kanan. Jadi data dapil yang sebelah kiri itu bakal dicocokkan dengan data sebelah kanan, akan dicocokkan primary key-nya, itu ada ID pelanggan. Nah, ketika data itu cocok, maka akan menghasilkan data yang ini. Kemudian jika data tidak cocok, maka akan berhasil nilai nol. Seperti yang ada di gambar itu ada nilai nol. Itu maka bukti bahwa data tidak cocok. Oke, lanjut ke natural join. Ini digunakan untuk menampilkan semua data dari dua tabel, di mana jika terdapat kolom yang sama, maka akan ditampilkan hanya salah satunya saja. Jadi ini kurang lebih join secara menyeluruh, tapi jika ada data yang sama, maka akan ditampilkan salah satunya saja. Oke, lanjut. Trigger. Oke, selanjutnya itu trigger. Secara singkatnya tuh trigger ini digunakan untuk melakukan aksi apa saja
berisi program yang dihubungkan pada suatu tabel atau view secara otomatis akan melakukan suatu aksi ketika suatu baris di tabel atau view dikenai operasi seperti insert, update, atau delete. Nah, contoh di sini tuh ada create trigger pengurangan stok, yang dimana perintah ini tuh akan otomatis apabila kita menginsert suatu data ke tabel detail transaksi, maka setiap dia menjalankan program, maka dia akan mengupgrade atau mengupdate tabel produk pada set stok akan dikurangi dengan kuantitas yang ada pada tabel detail transaksi. Nah, yang dimana itu ID-nya akan membuat ID baru. Nah, intinya mungkin bisa ditampilkan seperti ini. Ini untuk penjelasan perkodingannya. Kayak delimiter tuh mengubah dari default ini untuk karena tubuh trigger sendiri mungkin mengandung titik koma sebagai bagian dari SQL. Kemudian create trigger untuk membuat trigger. After insert on itu untuk menentukan kapan trigger akan dijalankan. Kemudian untuk for each one itu menunjukkan bahwa trigger akan dieksekusi. Begin dan end itu sebagai perintah untuk mengeksekusi trigger yang akan dijalankan. Nah, untuk update tabel produk stok dan kurang new kuantitas di mana ID produknya adalah membuat ID baru ini adalah memperoleh kolom stok di tabel produk. Secara khusus, ini akan mengurangi stok produk dengan jumlah kuantitas dari produk yang baru saja ditambahkan atau dimasukkan ke dalam tabel detail transaksi. Kata kunci new itu merujuk pada baris baru yang baru saja dimasukkan ke tabel detail transaksi. Jadi new titik kuantitas adalah kuantitas dari baris baru tersebut dan new titik ID produk adalah ID produk dari baris baru tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Beginilah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada